Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsalahu rahmatan lil alamin wa arsalahu basiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para asatiz, para kiai, para hujaj, panitia maulid yang saya cintai, wabil khusus bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di taman surga, yang saya cintai dan saya hormati. Udah makanannya udah belum? Sambil makan, dengerin saya ngomong. Alhamdulillah, tidak ada satu kata yang paling indah malam hari ini. Kita menyampaikan ucapan syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di bumi Allah, di kota ibu Jakarta ibu kota, ya, DKI. Sekarang lagi zaman apa? Covid. Biasanya orang kemarin pada pakai selongsong, mulutnya ditutup, namanya selongsong. Kalau bahasa sekarang masker, ya. Betul. Sekarang udah pada berani, udah pada nggak mau ngikutin WHO. Saudara, hingga sekarang udah 2 tahun, saudara, kita nggak sadar. Selaman dirobah, ajaran Nabi dirobah. Saya lihat di TV sampai kiainya selaman pakai nonjok. Wakil presiden, itu kan kiai itu. Nonjok. Udah berubah. Ya, ustaz-ustaz juga di kampung masih begitu. Masih jotos. Ya Rob. Hampir 2 tahun, saudara, umat Islam dirusak. Yang merusak umat Islam sendiri. Ya, bener kan? Terutama MUI. Bener-bener bang ini. Saya di rumah saya itu MUI ngajarin, ulama pada ngajarin, masjid suruh tutup. Bener. Saya alhamdulillah masjid saya nggak pernah tutup. Karpet saya dari awal sampai sekarang ini tidak pernah kami angkat. Polisi 4 kali datang, dari Polres, dari Polsek, dari Koramil, semua banyak hadir ke tempat saya, suruh karpet ini diangkat. Saya bilang tidak ada hubungannya karpet dengan COVID. Betul nggak? Nah, ini yang saya menantangnya begitu. Penyakit tetap ada. Saya tidak pernah menantang pemerintah, cuma ajarannya yang saya tantang. Bayangin bang, orang di mana juga mati, di mana juga sakit, mau jaga kesehatan bagus. Penyakit itu ada. Kekurangannya para ulama kita, kiai kita masa itu, mestinya ada kejadian-kejadian, mestinya wakil presiden ngomong, umat Islam, mestinya. Kalau enggak ya MUI-nya, Majelis Ulama.
Umat Islam sekarang kita diuji oleh Allah. Tidak ada obat yang paling bagus kecuali kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Kalau perlu kita menangis. Himbauan itu tidak ada. Iya. Alhamdulillah selama 2 tahun saat Pol PP nggak pernah injak masjid saya. Orang pada bilang nggak berani kata Mak Kiai. Emang takut apa saya? Bener-bener bang. Ya. Semua kan pada tutup masjid Pondok Indah. Lah sholat disuruh, Nabi berjamaah suruh rapetin, kita disuruh renggang. Cuma kita yang disuruh renggang enggak ngerti itu. Di samping kita sholat enggak boleh dekat-dekat, sama istri kita pun enggak boleh dekat. Betul enggak? Abang kemarin dekat nggak sama istrinya? Jauh. Ya Allah. Malam hari ini kita bersyukur. Allah masih memberikan kesempatan. Apa yang telah disampaikan oleh anak anda saya, Hafizul Asad, itu memang ya sekedar kita menyampaikan. Tugas ustaz, kiai, guru hanya menyampaikan. Bisa dilaksanakan oleh seseorang kalau orang tersebut mendapat taufik. Hidayat udah ada, petunjuk udah ada, betul. Tapi taufiknya nggak ada. Baik yang tua maupun yang muda. Bener. Lah kita mau maghrib, udah azan udah ada, masih ngobrol aja. Ya, kadang-kadang siang mau zohor ngobrol sambil ngerokok sama teman-teman, nggak sholat jamaah, ngobrol terus sampai asar. Hilang tuh zohor. Betul nggak? Apalagi dicampuri dengan main gaplek, apalagi dicampuri dengan main catur. Nah ini ya, ini majelis saudara, jangan main-main ini. Ya, bab menuntut ilmu sangat penting dan wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita masih apa itu dari dulu ya? Iya, dari kecil diajarin itu. Cuma kan pengamalannya yang belum kita lakukan. Betul. Sekarang saudara, orang tua kita sekarang banyak tidak mementingkan anak-anaknya pintar baca Quran. Yang dipentingkan belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina. Betul. Itu kan bahasa Cina, bahasa kulub. Cina kan dulu nggak pernah sunat kulub, saudara. Hah? Bener. Sekarang kita boleh Pak. Sudah nggak terdengar lagi di kampung kita tuh kalau maghrib ada yang baca surah Yasin, yang baca Quran. Situasinya jauh berbeda dengan masa lalu. Betul, memang dulu orang masih sedikit. Ya, rumah A di sana, subek di sana, jauh-jauh. Ya, karena masa itu pengaruh-pengaruh kehidupan belum banyak. Betul. Belum banyak. Kalau sekarang, Masya Allah, ada orang pakai baju seperti nggak pakai baju. Kenapa? Bajunya tipis, bahannya kurang. Betul. Anak-anak muda sekarang terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Betul. Tangan ditato, betis ditato, badan ditato, pusar ditato. Maaf, sampai kemaluannya ditato, saudara. Subhanallah. Berapa banyak sekarang anak muda kita, mau orang Betawi, mau orang Jawa, mau orang Sunda, yang ada di ibu kota sekarang ini, Masya Allah, saudara. Laki-laki pakai anting-anting, dulu mah nggak ada. Bener bang?
Abang aja dulu mau cari istri paling disebut ngelancong. Apa bahasa sekarang? Gitu. Ngelancong dari samping dulu, sekarang enggak, berhadapan. Ngindik-ngindik. Zaman dulu. Kalau sekarang kagak gandengan gak enak. Siapa yang salah? Mak bapaknya. Kadang-kadang gak sadar ibu bapak, anak wanitanya dibawa oleh tetangganya, sidul. Pamitan, Bu, saya pergi dulu ya, Mbak Aminah. Iya. Diizinin sama bapaknya. Apalagi kalau pulang dari pergi, dia bawa itu teng-tengan, lepet kalau dulu. Sekarang mungkin gak tahu apa. Ya, apa dah? Martabak. Dulu lepet, saudara. Hah? Nah sekarang kalau seorang ibu dan seorang ayah sudah mengizinkan anaknya bermaksiat dengan tetangganya, jangan harap gampang masuk surga. Makanya saya bilang, kalau bapak punya anak yang wanita sudah besar, kalau ada pacarnya tanya mau kawin nggak? Kalau nggak mau, bapak yang kawin. Kalau anaknya nggak mau kawin, bapak yang kawin dong, ya. Nah ini saudara, perlu perhatian kita sekarang di masyarakat kita. Saudara, bapak, mari kita sadar. Malam hari ini nih, Majelis Taklim Al-Ikhlas ya, Nurul Ikhlas, saudara. Masya Allah. Ini kita duduk di sini, saudara. Bukan main-main ini. Apa yang kita lakukan malam hari ini sudah memberikan kegembiraan buat keluarga kita yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia. Lah ini kalau doa kita muslimin muslimat kan kita doain. Kita nggak sadar aja tuh. Yang ikut ngaji, ikut kumpul, berdoa. Yang nggak kumpul, didoain. Itu enaknya, untungnya jadi orang Islam. Saudara, doa-doa yang buat beriman, selain orang Islam nggak dapat. Nggak dapat orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, nggak bakal dapat. Karena kita baca muslimin makanya untung kita jadi orang Islam. Sekarang kita saudara udah jadi Islam. Kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Buat kita adalah sangat beruntung. Sebab kata Nabi, orang yang beruntung 3 kali, yang belum pernah ketemu kepadanya, tetapi dia beriman. Siapa? Macam kita ini. Kalau soal iman memang taufik, hidayat. Paman Nabi aja, Abu Lahab enggak beriman. Ya, bagaimana zamannya Nabi Nuh, anaknya sekarang enggak beriman? Maka kita orang yang beruntung sudah beriman. Tapi kita perbaikilah iman kita. Kita ikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kata beliau, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan 2 perkara. Setelah aku tinggalkan bumi ini, kalau yang aku tinggalkan sekalian pegang dengan kuat, maka insya Allah akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini coba tadi kayak Syarif baca Quran enak, suaranya merdu. Ya, saya kalau masih punya anak perempuan sambil mantu dia. Sudah nggak ada aja saudara-saudara. Enak kapan Quran dibaca, di mana saja dibaca enak, di kuburan enak, di rumah enak Al-Quran, dan tidak membosankan. Maka perlulah kita sekarang belajar Al-Quran. Nah, ini kan kita sudah bosan baca Quran, pada nggak mau baca Quran, sudah bisa nggak mau baca Quran. Padahal kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya kalian orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Tong lu dengerin dulu. Ayo, biarin aja, diam aja nggak apa-apa.
saudara ini adanya majelis ini. Mari saudara-saudara tetangga mendukung majelis ini. Banyak keberkahannya. Benar-benar. Ini adalah merupakan taman sorga. Kalau orang mengerti apa itu taman sorga. Kata Nabi, marartum biryadil jannah. Iza marartum biryadil jannah. Apabila kalian lewat di satu tempat, orang yang sedang berzikir, bertahmid, mengaji kitab apapun juga, hendaknya kau mampir. Itu saudara. Tapi makanya saya berharap kepada yang tua-tua nih, yang masih bapak-bapak kita nih, ya, saya masih ngaji Pak sama anak saya. Saya di masjid kalau ada orang ngaji nggak pernah saya tinggal. Saya perlu pengetahuan. Sebab lebih yang saya tahu, saya sendiri yang tahu. Anak saya lebih pintar daripada saya. Saya butuh masih ngaji. Sebab orang yang ikut ngaji, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, syahalallahu ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka Allah berikan jalan ke surga. Tuh. Nah, buat kita-kita yang tua dan apa nih, saya berpesan. Kayaknya saya di sini paling tua kali. Ya. Karena saya umur udah 75, saudara. Barangkali kita kepengen ya. Pengen nggak kita hari kiamat nanti mendapat payungan? Ada satu. Kata Nabi, di hari kiamat nanti tidak ada orang yang mendapat payungan dari Allah kecuali Allah kasih 7 golongan. Siapa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil, yang beriman, yang bertakwa, saja itu. Kalau pemimpin yang pikiran sendiri, mau menang sendiri, mau kaya sendiri, tidak dikatakan pemimpin adil. Siapa aja, terserah. Betul. Yang kedua, buat kita nih yang tua-tua udah, orang yang akan mendapat payungan, kata Nabi, dari Allah, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat, kecintaannya dengan masjid. Jadi rasa kalau udah cinta sama masjid, dia tidak akan tinggalkan. Zuhur udah mulai azan, dia tinggalkan rumahnya, masuk masjid. Asar dia masuk masjid. Ya, maghrib dia masuk masjid. Dia niat itikaf di situ. Habis sholat maghrib, dia niat iftar, sebelumnya itikaf, dia baca Quran sampai isya. Isya dia pulang. Jam 4 dia bangun lagi, mendengar azan. Dia masuk masjid lagi. Seterusnya, selama sampai dia hidup itu, maka dia nanti akan mendapat payungan di hari kiamat, kata Nabi, yang tidak ada orang mendapat payungan kecuali orang tersebut. Banyak sekali Pak, jamaah. Di bidang pahala, jamaah 27 dikasih. Nabi merentahin kita suruh sholat di masjid. Yang suruh sholat di rumah ada ibu-ibu. Nah, kalau orang sini udah zuhur, udah maghrib sembahyang di rumah, itu namanya banci. Hah? Ini ngomong bener ini? Kan sebaliknya begitu. Bener nggak? Tapi kayaknya ngomong begini terasa nggak enak nih. Ini saudara. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, yang sudah beriman kepada Nabi, Allah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita benar beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, kata Allah, apa yang disampaikan Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi jauhkan. Nah, ini sudah ada pentingnya. Jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama manfaatkan umur kita. Kata Nabi, khairukum man tola umru wa hasuna amalu. Sebagus-bagusnya kalian, kata Nabi, orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas
Man tala umru wa sa'a amalu. Sejelek-jeleknya orang yang umurnya panjang, kerjaannya jelek. Tapi kita alhamdulillah masih diberikan hidayah taufik kepada Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Saya bicara begini bukan berarti Bapak seperti itu, enggak. Ini hanya sekedar ingat-ingat saja buat kita. Karena Nabi diutus ini untuk menanamkan tauhid, memberikan kegembiraan, ya, memberikan peringatan. Kan begitu saudara-saudara. Sebab ini kita bicara soal ibadah, soal ini urusan kebenaran nanti. Tapi keyakinan harus ada di dunia kita sekarang ini. Betul. Kita ngomong surga, emang lu tahu surga? Ngomong neraka, emang tahu neraka? Tapi yakin itu ada. Betul nggak? Nah ini saudara, cerita mati di kuburan, emang pernah mati lu? Belum. Tapi kita percaya. Itu saudara, di kubur itu tergantung kita ntar. Kalau sekarang kita berbuat baik, kita beribadah, kita mati saudara, dikosong, ya nggak? Orang yang ibadah, di pundak ditaruh oleh tetangga kita, apa kita kata yang kita digotong? Qaddimuni, qaddimuni. Cepetan udah. Kenapa? Allah sudah kasih surga itu. Perlihatkan. Tempat lu udah ada. Beda orang yang nggak sholat, nggak puasa. Bukan qaddimuni. Ya wailaka. Mau dibawa kemana gua? Sehingga kata Nabi, orang yang menggotong itu tidak dengar perkataan si mayit kecuali seluruh makhluk mendengar semua kecuali manusia. Kalau pada waktu itu kita digotong, kita ngomong begitu, dilempar saudara sama yang gotong. Bener kayak gitu. Nabi yang bilang itu sudah. Bener ini. Kita kan masih hampa aja sekarang. Sekarang udah zaman terbalik kok. Sekarang dulu orang perempuan aja nggak pergi ke kuburan. Sekarang saya nggak tahu hukumnya, pokoknya kebiasaan kita begitu. Masya Allah, dunia sudah sekarang manusianya. Bener-bener bang. Ya, kita tauhid kita alhamdulillah bang ya, udah mulai bagus dibanding dulu. Dulu kan kalau kita zaman kampung kita, ya kan orang perempuan nih lagi hamil kemana-mana bawa paku. Buat apaan paku dibawa-bawa? Bener, bawa gunting dibawa. Itu dulu. Rumah kita ini masih bedek dulu saudara. Supaya setan nggak masuk, kita cari itu daun anuan, apa namanya? Ini nih, apa namanya, salak. Kita kapur, taruh di situ supaya setan nggak masuk. Bener. Nah dulu juga setan cuma punya anak kuntilanak, membedi. Sekarang kuntilanak udah nggak ada. Betul. Kuntilanak itu saya dulu ingat sama bapak emak saya. Awas lu ada kuntilanak. Saya bilang emangnya tahu kuntilanak? Ya belum pernah lihat sih. Cuma katanya kuntilanak itu belakangnya gerowong. Ya. Nah sekarang banyak banget kuntilanak lewat. Mau maghrib. Perempuan-perempuan ya. Nah kalau udah keteknya kelihatan, belakangnya kelihatan, itu kuntilanak saudara-saudara. Lah, berapa banyak sekarang gadis-gadis itu yang pada kos-kos? Betul. Ya Allah ya Rasulullah. Maaf ini, bukan kita udah bener banget, enggak. Ini perusak. Hah? Ya Allah ya Rasulullah. Dulu kita lihat di kobak aja setan hitam udah banyak banget, nggak boleh nyambit. Pulang sakit panah. Sekarang setan nggak ada. Setan manusia sekarang. Makanya maulid ini saudara, kita lebuhkan kembali. Kita buka lembaran lagi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnas. Petunjuk. Kenapa ada petunjuk? Agar kita ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Kita kan enggak sedikit-sedikit minta syafaat, sedikit-sedikit minta syafaat. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi. Tapi sunnah Nabi kita jalanin. Betul. Bukan Nabi aja memberikan syafaat, Al-Quran pun saudara.
Kata Nabi, iqra'ul Quran. Ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Nanti bacalah Al-Quran, ada hari kiamat nanti Al-Quran akan berikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam, ayo baca Quran. Betul. Sekarang udah terjemahan, artiin dikit-dikit ya. Kita hayati, kita renungkan, kita amalkan. Itu yang perlu sekarang ini. Bener. Bener Pak? Ya Allah ya Rasulullah. Ini ya saudara. Kita juga kan enak Bang, punya anak, bisa ngaji, bisa baca Quran. Kalau hari Jumat dia datang kubur kita, dia baca Yasin, dia doain ya. Ini jangan sekarang banyak orang ke kubur cuma bawa kembang doang. Betul. Betul. Taruh dah sama air. Masih gue. Ya ilah ilah. Dia kata emaknya aus kali. Yang begitu-begitu udah jangan dikerjain. Kalau kembang bolehlah. Ya, ziarah kubur. Ini udah setahun sekali kita punya anak Bang. Kita udah mati setahun kali liatin mana kita. Yasin kagak, doain kagak. Betul. Koret-koret doang. Itu rumput diambilin. Alang-alang dicabutin. Udah selesai pulang mak, saya pulang ya. Begitu. Kata mak kita, kalau begitu doang lu jangan dateng dah. Ya Allah Bang. Ini yang kita kerjain nih. Ini mak kita girang banget. Mak kita nih yang pada duduk sini nih. Mak kita yang udah meninggal senang. Nabi mengatakan tu'radul a'mal. Akan diperlihatkan amal-amal perbuatan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kepada siapa itu amal diperlihatkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya tugas, punya anak buah. Siapa? Si Raqib, tukang nyatet. Ini kita begini dicatat nih, jangan main-main. Ya. Nanti hari kiamat catatan ini kita baca sendiri. Di surah apa tuh? Barangkali ingat Hafiz. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Tuh, digantungin di leher kita catatan-catatan malam hari ini. Umpat ini dibuat pengajian, walaupun ini merupakan kayak lorong ya. Ini memang lorong saudara. Majelis taklim lorong, di sini duduk. Ya mau dibayar lagi. Tanah udah mahal ya enggak? Ini bagus. Masih bagus. Betul. Insya Allah rumah ini menjadi kata Nabi, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya. Makanya saya kadang-kadang pengen di rumah tangga jadi rumah tangga yang baik. Ya. Rumah kita jangan jadikan kuburan. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu sepi. Tempat orang mati semua di situ. Makanya rumah kalau nggak ada yang dibuat majelis talib, dibuat majelis zikir, nggak ada baca Quran, itu semua seakan-akan rumah mati itu saudara-saudara. Dan rumah cuma ada TV doang. Yang kita tonton tuh orang telanjang semua. Kalau saya tahu, ya gue kan nonton juga. Bener-bener Bang. Penyakit nih. Dulu belum ada TV, Masya Allah. Tertipu kita semua. Ya Allah ya Rasulullah, ini masih bagus. Saya diundang sama Ibnu, suruh ajak kemari. Saya perlu ngomong saudara. Perlu nyampein. Hah? Kita nanti udah mati masing-masing kok. Selama di dunia kita ikutinlah perintah Allah. Ikutin perintah Nabi. Makanya saya bilang, ayo kita ramaikan ibadah. Orang yang suka sholat berjamaah, hidupnya nggak bakal susah. Kata Nabi, benar-benar. Walaupun di kantong ada 10 juta, nggak masalah. Ini saudara. Ya, jadi maulid-maulid macam gini, Masya Allah. Jadi saya harap kepada pemuda nih, jangan hanya sekedar maulid yang kau ramaikan, tapi jamaah lakukan. Kenapa kata Nabi? Satu saat nanti hari kiamat,
syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang suka ibadah, ya, maka dia nanti akan mendapat payungan. Kapan? Di hari kiamat nanti. Matahari satu jengkal, dekatnya begitu. Ya, berarti saya ngomong ini bukan sudah tahu, enggak. Kita bersama-sama sedikit tahu hadis, saya bersama membaca buat saya dan buat bapak-bapak. Nah, oleh karena itu, ayo kita ramaikan masjid, ramaikan majlis talim. Emang susah, nggak gampang ngajak orang. Ayo ngaji, lu dulu ada, gua belakangan. Biasa itu. Hah? Padahal saudara-saudara, kalau di rumah ngapain sih? Nggak ada apa-apa, ngobrol, selesai, merokok, selesai, ya. Padahal kita ngaji cuma setengah jam, anggap 1 jam. Hidup kita 24 jam. Tanya nih, kalau kita sholat berapa menit? Taruh 10 menit dah. Sama wiridan dikit tasbih, 15 menit. 15 menit kali 5 kali. Berapa tuh? 75 menit. Sedangkan kita, hidup kita siang malam 24 jam. Sisa dari itu, saudara, betul? Hah? Pernah nggak kita pikirin? Ya, nggak ada pikiran kita kan? Sama, kita ngerokok. Mau tanya, rokok berapa sebungkus? 20. Sebulan? Sebulan berapa duit? 600. Saya mau tanya, Bapak kalau ke masjid hari Jumat bawa duit, berduit? Itu goceng beli mak lagi, saudara. Gua naruh duit 5 goceng 5.000 buat 5 orang. Bapak gua, nyak gua, mertua gua, sama gua sendiri 5 kan? 1.000 buat surga. Makanya kudu mikir kita. Jadi kalau bapak masih ngerokok, habisnya 600, 5 kali 5.000 4 kali berarti 20.000, 580 itu yang tidak ada faedah. Wah, yang ngerokok kena nih. Pasti begitu. Ya nggak apa-apa, emang kudu begitu. Ya, sebab ngomong begini nggak enak. Mungkin ada yang bilang, si Haji begitu lo undang. Bisa nggak begitu? Itu bisa begitu terjadi. Kenapa? Karena ketidaksenangan. Sama nih, majelis talim udah berapa tahun di sini, ya nggak? Sebab orang kalau sudah tertutup kupingnya, nggak bisa lagi. Makanya Allah persiapkan buat neraka. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku persiapkan neraka untuk orang-orang yang hatinya membatu. Qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Kata Allah begitu. Orang yang tidak lagi mau dengar, ada pengajian, ya, ada nasihat, masih bodoh aja. Gak urusan buat gua. Gua mau telanjang kayak urusan gua. Mau neraka urusan gua. Kenapa? Bisa bilang begitu? Tertutup khatamallah ala qulubihim wa ala sam. Apa kita mau begitu? Maka kita yang sudah dibukakan hati kita, dibukakan kuping kita, mari kita perbaiki dalam hidup kita. Pasti ada kekurangannya. Yang mendengar pun, yang ngomong sama, ada kekurangannya. Cuma saya ngomong begini karena ada perintah dari Allah. Apa? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa salinglah kita mengingatkan. Nabi juga mengingatkan. Memang nggak bisa. Nabi kepengen pamannya masuk Islam, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan taufik hidayat kepada pamanmu Abu Lahab. Ya, tetapi taufik itu dari Allah. Yang penting kita istiqomah. Jalan terus pengajian. Tetangga mau ikut nggak ikut itu terserah. Kenapa? Dia rugi, kita untung. Itu masalahnya. Nah ini apa? Kalau mau ludah ngaji seperti segini kebanyakan. Ini kadang-kadang susah juga, yang tua-tua juga sih kadang-kadang ya.
Enggak, kadang-kadang gini, bang ayo ngaji sana. Itu kan ngaji anak muda. Males dia. Kalau ada orang tua bikin pengajian, anak muda nggak campur. Kenapa lu nggak ngaji? Itu kan pengajian orang tua. Jadi yang mana? Padahal itu cuma sama juga. Hah? Masih tua muda. Makanya yang tua-tua kudu mencontohkan. Biar ada gairah yang muda-muda. Ya, begitu. Jadi saya rasa minggu besok mulai banyak lagi nih. Ya, berapa orang kalau ngaji di sini? Hah? 30 padahal. Ya tapi jujur aja dah. Kalau urusan kebaikan memang berat, saudara. Enggak di mana-mana. Ya enggak sama, saudara. Ya. Begitu juga kalau di tempat saya, Pak ya. Itu subuh kira-kira 60-70 yang ngaji. Tiap guru. Kenapa saya bisa begitu? Saya cari jalan yang baik. Jadi kalau subuh dia ke masjid, saya bikinin kopi jahe, susu, kasih kue 1. Jadi yang ngaji anteng, yang dengerin anteng, saudara. Mengkudu ada cara begitu. Nah, apanya? Rokok sebungkus. Tapi saya berharap begini, yang rokok nggak apa-apa ya. Tapi asal jangan di masjid aja. Nah ini yang perlu kita pikirin. Kadang-kadang ini kan begini, orang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Biasanya ngaku begitu orang NU. Iya nggak? Orang NU ngaku ahli sunnah wal jamaah, buat tahlil sama muludan. Tapi hal lain nggak dipikirin. Orang lagi baca selawat, orang maulid, ngerokoknya kebul-kebul ya. Bener Pak? Ya. Saya kadang-kadang marahin dia. Kamu tidak menghormati. Bagaimana kita mendapat syafaat dari Nabi? Selawat dibaca, dia enak-enak ustaz ngerokok. Kalau orang biasa awam sih nggak masalah. Ini ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Saya dulu perokok Pak. Setelah saya tahu manfaatnya nggak ada, saya berhenti dah. Bener-bener. Karena yang bapak masih ngerokok karena belum tahu kerugiannya. Rugi. Hah? Bukan biasanya kalau orang merokok orang yang sehat. Iya emang kalau yang sakit kan ngerokok saudara. Ada ibu ya. Itu. Ini saya ngomong rokok jangan marah jangan ya. Nanya gitu bercanda ya. Siapa tahu dipikirin gitu aja. Ya Allah suara, ya Allah ya. Jadi kita ini perlu sekarang menghitung umur kita. Allah selalu ngajarin. Orang khotib pun begitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hei orang yang beriman, takwalah kalian kepadaku. Periksa dirimu, coba. Ini saya umur 75 bang. Saya belum tahu apa bapak duluan, apa saya belakangan. Iya lah. Bisa yang muda duluan, tua belakangan, bisa begitu. Iya, aturannya begitu. Saya di Gandaria sana sehingga saya ikut Abdul Salam. Saya dengan Kiai Abdul Salam saya ini. Teman saya Nuruddin, si Mukri Azhari yang umurnya 50-45 diambil oleh Allah. Baru umur mau 60 diambil oleh Allah. Nah saya umur 75 belum diambil. Saya ini andai kata nih lagi ngomong ini, ambil umur saya terima, bener. Bener, nggak bakal saya nolak. Ya kan? Dan orang mati itu mendadak. Kalau yang mendadak udah hati-hati saudara. Betul. Nah mati itu paling enak. Kata Nabi al-maut rahatul mu'min. Orang mukmin yang beriman mati paling senang. Kenapa? Kalau kemarin sakit gudik, mati nggak gudik lagi saudara. Asam urat hilang. Nah saya kan kebas nih Pak. Semurat, kebas. Jadi kalau saya habis khotbah saya nggak berani itu imam. Saya bisa jatuh. Saya masih khotbah di mana-mana ya. Jadi sekarang ngomong, saya pikir-pikir, banyakkan sehatnya sama sakitnya. Makanya saya berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kejadian diri saya mesti sampaikan kepada orang di bawah saya. Ini saudara-saudara. Maka oleh karena itu yang tua-tua ini, mari kita cari bekal. Di kuburan tergantung masing-masing dah. Enak nggak enak kita tergantung kita. Betul. Yang senang nggak bisa.
Ya kalau anak kita datang masih lumayan Pak. Kalau enggak selesai sudah. Bini kita masih muda diambil orang. Iya kan? Nah, kalau bini saya kan udah tua nggak mungkin saya meninggal diambil orang. Nah kalau kita masih muda, perempuan masih 30 tahun umurnya, betul nggak? Paling tidak kan mencari teman dia. Inilah saudara. Jadi ada maulid ini, ada pengajian ini, insya Allah ayo kita doain sama tetangga-tetangga semua biar ramai pengajian itu semua. Al jamaatul rahmah, jamaah itu adalah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu nih ngajak saya kemari, udah waduh hujan ini, Ibnu nggak pakai anuan si pawang dia. Ya sekarang udah nggak hujan saudara ya. Maka oleh karena itu saya berterima kasih kepada saudara-saudara di sini. Ayo selagi muda, selagi sehat. Igtanim khamsan qabla khamsin kata Nabi, ambil yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu hidup sebelum datang mati. Lagi muda sebelum datang tua. Selagi sehat sebelum datang sakit. Lagi kesempatan belum ada kerepotan. Ini yang perlu sekarang kita ambil. Ya, tolong majulah anak-anak muda, ajak semua, arahkan anak kita semua ini. Kenapa? Karena kita melihat sekarang kejadian-kejadian anak-anak muda tidak semua rusak, tapi banyak yang rusak saudara-saudara. Inilah kadang-kadang kita sedih, ya. Tidak, bukan orang mana saja, bukan orang Sumatera, bukan orang, ya orang Jakarta, orang Jawa, banyak sudah. Ya, yang ikut-ikutan ini. Jadi senangnya cuma hura-hura, maka saya pesan. Jadi kita orang tua Betawi khususnya, mau orang mana kek. Jadi kalau nanti ngawinin anak jangan pakai manggil dangdutan. Jangan manggil orkes. Ini ngomong bener ini. Ini enggak. Hah? Gagal. Lah kan manggil orkes mahal ongkosnya. Apalagi yang ceramah sekarang yang dari biasa di TV itu 25 juta. Di TV yang di TV Pak undangnya mahal tuh. Kalau Majid Ghazali gak sampai segitu. Paling masih 5 juta kali. Bercanda no, bercanda. Saya senang bergurau saja. Sebab kalau saya ceramah nggak pakai bergurau kurang enak saudara. Urat apa kaku. Betul nggak? Tapi jangan disebut lucunya aja. Nah ini saudara-saudara ya, dengan maulid ini sudah jam 10 lewat. Saya ngundang yang ada waktu subuh di rumah saya. Mau sembahyang di sini, setelah sholat ke rumah masjid, karena di rumah kami tiap subuh ada pengajian. Subuh Hafiz ngajar, ada lagi guru-guru semua. Jadi di masjid saya setiap subuh tidak ada yang kosong. Kalau malam cuma 3 kali, malam Sabtu, malam Kamis, malam Selasa. Subuh itu terus menerus Pak. Ya, maka saya kepengen jamaah-jamaah kita kumpul di sini, coba bikin Asmaul Husna. Udah ada kan sini? Sempat nggak tahu. Masih terus ya? Bikin sebulan sekali, ya. Doa-doa kita. Hah? Iya nggak apa-apa. Jadi saya juga rumah bikin Asmaul Husna sebulan sekali. Yang datang bisa 100 orang. Kita bikin nasi uduk, iya nggak? Orang-orang bikin pakai tahu, kita pakai daging kambing. Kan tetangga kita jual kambing, jadi kita, ya dikasih kambing tiap 10 kilo tiap bulan. Nah, bangkrut katanya. Ya ini, masya Allah, ini ngomong-ngomong gitu. Ya, coba lah kita lakukan sekarang masih ada kesempatan kita hidup. Ya, terima kasih. Ada kekurangannya saya mesti pulang, ya kan? No, saya nggak nginep sini no. Ya, udah jam 10, nanti jam 4 kita bangun lagi. Ayo mudah-mudahan saya pesan diri saya dan bapak-bapak upayakan kita sholat di masjid. Mulai besok ntar subuh bangun. Masjid ini kan dekat sini ya. Oke, apa sekarang itu yang pegang? Draman anaknya pada ada di sini ada. Udah enggak. Terus siapa lagi sekarang? Cucunya. Saya senangnya orang sini pintar semua bang. Semua khotbahnya khotbah bahasa Arab ya. Ya kan? Ya, orang ngerti semua di sini. Kalau di tempat saya nggak khotbah bahasa Arab, orang kabur semua saudara. Orang gak ngerti ngomong apa itu. Ya, gitu. Saya pernah di
Ada orang ngundang ya Pak. Cerita nih. Di Pondok Indah kan pakai bahasa Arab aja ya. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, ngapa sih katanya masjid ini pakai supaya asar Arab aja? Ya nggak apa-apa, emang apa? Yang masjid itu pintar semua, gitu. Ada namanya almarhum yang megang masjid sono. Ya, jangan sebut orang ya. Ngundang anak buahnya. Saya cerita begitu. Dia bilang ini kan sunnah Nabi. Iya nggak apa-apa. Cuma kalau kita ini masjid apa saja ceramah kayak orang Arab nih, bahasa Arab ya. Kita kagak ngerti sama orang ngaji orang budeg. Ngerti nggak? Lu ngaji ya? Ngaji. Ada pahalanya, dapat. Apa dia ngomongin? Gua gak denger. Nama begitu. Ya kagak ngaji sih. Itulah aja kata-kata. Kalau udah ngaji insya Allah ngerti. Makanya ngerti. Itu yang penting. Makanya saya bilang semua pinter semua. Kalau ngerti lu ngaji. Nah, jadi makanya kudu ngaji biar ngerti. Maksud saya ngomong begini supaya dipahami gitu. Bener nggak? Daripada ngaji. Baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini berkah. Dihadapi oleh orang tua kita di sini. Mohon bapak-bapak doain anak-anak kita. Doakan anak muda kita semua. Insya Allah pengurusnya, ya segala apapun yang ngasih tehnya makanan tiap pengajian, insya Allah dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia merasa senang. Ini salah satu kebaikan yang kita lakukan, berarti tanda cinta kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Inilah salah satu saja. Mudah-mudahan saya datang kemari, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya ngobrol di sini barangkali menyinggung yang tidak enak, ya. Jangan saya pulang nanti diomongin, jangan sebab saya bapak ngomongin jadi dosa. Enggak. Itu saya minta maaf. Semua yang baik datang dari Allah, yang tidak baik omongan saya karena kebodohan saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rab, ya Rab, ya Rab.